Orang-orang yang berhati lembut, penuh kasih sayang dan kebaikan tanpa pamrih bisa terakses energi dari alam malakut ini. Sebaliknya seorang yang berjiwa kerdil, pemarah, pembenci, iri dengki dan lain-lain justru akan terakses energi dari alam mulek bawah yang justru akan merusak dan mengacaukan manusia. Jadi niat itu kan bibit. Jadi angger bibitnya wis salah, masih di alam, masih material bibitnya, ya nanti dia akan berkutat di amarah dan lawama. Dan orang seperti itu teraksesnya di alam mulek bawah. Walaupun zikirnya yang dibaca zikir yang asma atau kalimah thayyibah, walaupun itu. Jadi kalimah thayyibah yang kita baca itu sebenarnya dia itu penyubur, mencangkul, dipaculi, dirabuk, dipupuk itu dengan kalimah thayyibah. Tapi nek ora ana bibite tetap percuma. Yang perlu dipahami adalah teraksesnya energi alam malakut ini terjadi tidak bisa disengaja. Itu kuncinya. Jadi nek sampean zikir Mas Fatih kepengen mlebu alam malakut, ora mungkin iso. Sudah rumusnya gitu. Kalau di alam jin itu malah Mas Fatih harus ingin. Karena keinginan akan menguatkan ego. Nah, dan ego ketika meledak, nah langsung ke alam mulek bawah. Tapi kalau ke alam malakut, apalagi nanti ke alam jabarut, oh itu malah gak entuk ingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Sufi, kembali lagi di channel Tasawuf Indonesia. Dan kita masih dalam membedah buku Menyerap Energi Gaib. Ya. Di episode sebelumnya kita telah membahas cara akses alam mulek ya, Pak. Ya. Tentang alam mulek bisa diakses melalui apa yang kita rasakan, emosi yang kita luapan emosinya ya. Ya, ya. Apa akses dari luapan emosi itu apakah kita akan terakses ke alam mulek bawah atau alam mulek atas? Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan di cara mengakses alam malakut nih. Atau alam malaikat ya, Pak ya. Ya, ya. Enggak dijelasin dulu, Pak. Ya, kemarin kita sudah menjelaskan alam mulek bawah ya. Ya, jadi ya ini barangkali yang baru melihat channel ini mungkin nanti istilahnya membingungkan, bisa dilihat di channel konten-konten sebelumnya ya, sehingga nanti tidak bingung tentang istilah-istilah itu. Jadi alam mulek atas itu alam kita ini yang ada materinya, bisa diakses dengan indera ya. Lalu alam mulek bawah itu adalah yang disebut jin. Jin itu makhluk yang di dimensi lain tetapi tetap di dalam ruang waktu. Itu terakses melalui emosi negatif ya. Jadi kemarahan berlebihan, ketakutan berlebihan, kecemasan berlebihan itu akan membuka tabir itu Mas. Membuka tabir ke alam mulek bawah yang isinya adalah jin. Jin itu sebenarnya maknanya itu bukan sebuah sosok. Jin itu makhluk yang di ruang sana gitu. Jin itu maknanya sesuatu yang tertutupi gitu loh Mas. Namanya jin. Jadi nggak usah disosokkan genderuwo, nggak usah disosokkan banaspati, nggak usah disosokkan yang pocong atau apa itu yang bolong itu. Sundel bolong. Nggak usah disosokkan gitu, pokoknya ono tak aja ya. Nah, lalu sekarang kita masuk ke alam malakut. Ya. Nah, alam malakut ini adalah alam malaikat. Nah, di situ sebenarnya akan terakses ya alam malakut itu dengan emosi positif ya. Jadi kalau indera kita secara fisik mengakses alam mulek, emosi ada dua, emosi negatif, emosi positif. Emosi negatif akan mengakses alam mulek bawah, emosi positif akan mengakses alam malakut ya. Nah, alam malakut ini sungguh sangat berbeda dengan alam mulek yang bersifat materi. Jadi jin manusia apalagi kayak kita itu material. Artinya material itu ada ruang dan waktunya. Jadi ada ruang, dia membutuhkan ruang. Nah, alam malaikat ini bersifat non materi tapi masih bisa memateri. Makanya sering disebut barzah, Mas. Jadi barzah itu jembatan penghubung antara alam material dan non material. Makanya malaikat itu dia makhluk yang non material tetapi suatu ketika dia bisa mematerial gitu. Terus misalnya ada malaikat mendatangi Rasulullah, ada malaikat
mungkin mendatangi para kekasih, para nabi itu waktu dia datang itu memateri. Tapi sebenarnya dia bisa juga non materi gitu. Makanya disebut alam barzah atau jembatan penghubung antara materi dan non materi. Oleh karena alam ini tidak bisa diakses oleh indera manusia kecuali saat energi dari alam malakut itu memateri. Jadi kita nggak bisa, indera kita itu nggak bisa, nggak bisa mengakses malaikat saat dia non materi. Tetapi ketika malaikat dikehendaki oleh Allah memateri, misalnya mendatangi Rasulullah, memberikan wahyu, atau kadang-kadang memberi apa kepada para nabi, memberi apa namanya, ya wahyu itu jadi memateri. Nah, kalau alam mulek selalu materi, ya. Kalau alam malakut bisa materi, bisa tidak materi, itu jembatan. Nah, karena sifat alam malakut yang non materi tetapi bisa memateri ini, maka dia disebut penghubung antara alam mulek dan alam jabar. Jadi itu penghubungnya. Yang bisa mengakses alam malakut ini adalah kualitas-kualitas kejiwaan yang positif, seperti kasih sayang, cinta, senang memberi, keramahan, ya, dan lain-lain. Orang-orang yang berhati lembut, penuh kasih sayang dan kebaikan tanpa pamrih bisa terakses energi dari alam malakut ini. Sebaliknya, seorang yang berjiwa kerdil, pemarah, pembenci, iri dengki dan lain-lain justru akan terakses energi dari alam mulek bawah yang justru akan merusak dan mengacaukan manusia. Nah, kalau alam mulek bawah mas yang isinya jin itu merusak. Tapi kalau malakut, dari alam malakut itu dia energinya selalu konstruktif. Maka sebenarnya Mas Fatih kalau mau mencirikan orang ini itu terakses dari alam malakut apa alam mulek bawah, itu mencirikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia merusak, berarti walaupun dia ngaku itu malaikat, dia jin sebenarnya. Sebenarnya jin ya? Iya, jadi dari alam mulek bawah. Karena kalau dari alam mulek atas, dari alam malakut, itu efeknya selalu konstruktif, selalu konstriktif. Kan orang sebenarnya banyak, misalnya kayak, ya kalau contoh yang sangat jelas misalnya Rasulullah. Wahyu yang diterima oleh Rasulullah itu konstruktif, iya kan? Lalu Rasulullah setelah mengalami peristiwa bisa terhubung dengan alam malakut yang sedang memateri. Lalu Rasulullah pulang, lalu wahyu itu atau ilham itu membuat konstruktif. Malah memperbaiki keluarga, memperbaiki masyarakat. Nah, itu namanya alam malakut. Tapi kalau orang itu ngaku, saya dapat ilham kata. Nah, misalnya ngaku dapat ilham. Nah, tidak atau lebih ekstrim lagi dia bilang misalnya dapat apa namanya ilham dari malaikat Jibril misalnya. Lalu dia pulang dia merusak. Dia destruktif sifatnya. Destruktif itu cirinya di emosinya, Mas. Kalau dia jadi makin sombong, enggak rendah hati, makin takabur, makin rakus, lah itu berarti pengakuannya mau ngaku dia dapat ilham malaikat, ya tetap aja itu sebenarnya tidak dari malaikat. Karena itu beda banget. Yang terakses adalah malakut bawah itu. Yang masih malakut bawah dan nanti cirinya itu. Nah, makanya nanti di lanjutan tulisannya saya lanjutkan itu. Jadi kalau dari alam malakut bawah akan merusak dan mengacaukan manusia tersebut. Nah, malah jadi malah jadi edan istilahnya. Ya. Jadi gila dia. Nah, merusak dan kegilaannya itu merusak. Merusak lingkungan ya, mencari kocok, mencari gini ya. Mesti enggak, itu bukan. Tapi kayak cara itunya, Bah. Itu harus dari kayak pengakuan dia dulu, kayak tadi kan harus sombong dulu gitu kan. Baru dia melakukan hal yang destruktif tadi kan. Mungkin ya kayak beda sama cerita tentang Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa bertemu Nabi Khidir coba. Iya, gimana? Itu kan juga Nabi Khidir kan juga destruktif loh. Dia juga membakar rumah, terus mau sampai membunuh anak kecil kan. Ya, yang destruktif itu bukan destruktif ya, Mas. Itu kan Nabi Khidirnya. Iya, tapi bukan kan akad di awalnya kan ketika aku melakukan apapun jangan bertanya kan iya. gitu. Jadi dia tidak mengaku bahwa ini sebuah
hal yang diilhamkan padaku, tapi ini sebuah ajaran yang akan aku ajarkan padamu kan gitu. Ya, ya itu tuh betul. Tetapi sebenarnya yang harus diperhatikan tuh Musanya. Kalau dalam hal ini loh, Mas. Nah. Dalam hal ini bukan Nabi Khidirnya, tapi Musanya. Ya, karena Musa kan Ya. anggapannya "Loh, kok ini destruktif sekali." Dia kan jadi egonya muncul. Ya, gitu. egonya muncul. Nah, jadi ini kita akan melanjutkan lagi ya. Nanti kalau bahasan tentang Nabi Khidir itu sangat kompleks ya. Ah. Itu sangat kompleks, kita bahas di lain waktu. Nanti saya diingatkan kalau perlu oleh teman-teman di kolom komentar ya. Oke. Karena itu sebenarnya peristiwa semacam itu bukan peristiwa yang kita maksud ini, Mas. Oh, bukan. Bukan, itu bukan malakut jabarut mulek, itu bukan. Itu peristiwa pembelajaran. Sama-sama manusia. Jadi bukan di dalam konteks ini ya. Di dalam konteks ini itu konteks kegaiban maksudnya. Jadi konteks kegaiban, bukan konteks seperti yang Mas Fatih tanyakan tentang Musa dan Khidir, itu beda banget. Itu bukan bahas ini. Ini kan misalnya ada orang kena ilham, dapat ilham. Lalu setelah dia dapat ilham loh, ini loh. Yang anu tuh kan setelah dapat ilham. Iya. Mengaku setelah dapat ilham. Itu efeknya destruktif apa enggak? Jadi setelah, bukan pada saat. Loh, Rasulullah itu pada saat terjadi dapat wahyu pertama, Rasulullah goncang, Mas. Oh iya. Iya, itu kan goncang juga Rasulullah. Goncang karena Rasulullah itu ya nyun sewu ya, ini disuruh ikro, ya disuruh baca. Padahal Rasulullah merasa nggak bisa membaca. Ini dalam tafsir tertentu ya. Mungkin ada yang nggak setuju. Ada yang nggak setuju, masa Rasulullah nggak bisa baca, ya itu silahkan. Tapi ini salah satu cara penafsiran terhadap konteks Rasulullah waktu dapat wahyu. Itu kan Rasulullah pulang menggigil, Mas. Sampai bilang sama Siti Khadijah, ini ada apa nih? Saya kok dapat ditatangi makhluk seperti ini. Tapi sebenarnya yang paling penting bukan pada saatnya. Tapi yang paling penting setelah itu. Oh, setelah mendapatkan setelah gitu peristiwa itu, karena peristiwa semacam itu apalagi dalam konteks wahyu ya, yang membutuhkan energi yang sangat besar untuk menerima. Jadi gini, Mas, bagaimanapun juga manusia itu kan jasad. Iya. Ya. Lalu tiba-tiba mendapatkan energi yang sangat besar, itu seringkali menimbulkan kegoncangan saat itu. Tetapi setelah itu sangat produktif. Nah, setelah itu makanya kita lihatnya itu, makanya saya nggak penting kamu orang itu ngaku apa nggak ngaku. Yang penting realitas hidupnya sekarang bagaimana. Nah, itu bukan pada saat itu loh ya. Dan Rasulullah itu sering di dalam beberapa riwayat itu kalau mendapatkan wahyu kan semacam ada ketidaknyamanan kan, ketidaknyamanan secara fisik gitu loh. Nah, itu sangat wajar karena itu energi yang energi yang tidak biasa lalu masuk ke dalam ruang dimensi yang berbeda, akan terjadi kegoncangan. Nah, tetapi yang paling penting sebenarnya setelah itu. Nah, setelah itu terus piye gitu. Makanya nanti ini saya jelaskan gitu ya. Nah, pribadi-pribadi yang bisa terakses oleh energi alam malakut adalah nafas mulhamah dan mutmainnah. Yaitu orang-orang yang sudah mulhamah, itu maksudnya sudah menyadari kepengen bener. Jadi wis kepengen apik itu sederhananya begini. Sing tak goleki Allah. Walaupun dia mungkin secara secara perilaku setiap hari belum, tetapi dia sudah ingin. Makanya sebenarnya nanti kuncinya kan di sini, Mas. Kita itu berjalan spiritual ya. Waktu seseorang itu berjalan spiritual, itu yang penting pertanyaan paling penting yang dijawab, sing mbok goleki apa? Sebenarnya itu paling penting. Yang kamu cari apa? Kalau yang dicari material berarti masih di bawah alam malakut, masih di bawah mulhamah. Jadi sekali lagi ya, ada amarah, ada lawamah, ada mulhamah, ada mutmainnah ya. Nah, yang dua ini nafas amarah dan nafas lawamah, ini yang dicari materi ini. Kalau yang sudah mulhamah sama mutmainnah yang dicari Allah. Walaupun mereka yang mulhamah masih belum bisa. Misalnya isih khawatir terhadap sesuk mak mopo, masih khawatir besok bagaimana, masih khawatir gitu. Tetapi dia tahu betul bahwa sebenarnya yang aku cari itu Allah. Tetapi pikiran dan perasaannya belum selaras itu. Belum selaras dengan niat yang mulia itu ya. Itu namanya mulhamah. Tapi kuwi sampai artinya itu wis ana bibite, Mas. Jadi niat itu kan bibit.
Jadi angger bibitnya wis salah, masih di alam, masih material bibitnya, ya nanti dia akan berkutat di amarah dan lawama. Lawama. Dan orang seperti itu teraksesnya di alam mulek Mulek bawah. bawah. Walaupun zikirnya yang dibaca zikir yang asma atau kalimat thayyibah, walaupun itu. Karena bibitnya itu niat. Nah, Jadi kalimat thayyibah yang kita baca itu sebenarnya dia itu penyubur, mencangkul, dipaculi, dirabuk, dipupuk itu dengan kalimat thayyibah. Tapi nek ora ana bibitnya tetap percuma. Misalnya ada bibit jagung, nek mbok pupuk dia akan tukul jagung. Tapi kalau nggak ada bibit jagung, mau dipupuk apa ya nggak ada jagungnya. Makanya sepenting itu niati gitu. Makanya saya selalu bilang sekarang posisi kita ada di mana diakui. Sing penting ora ilang niate iku. Nah, karena nanti insya Allah kalau niat itu kita jaga, lama-lama tukul. Apa ya tukul itu? tumbuh. Lama-lama tumbuh, merekah lama-lama. Tapi kalau sudah niatnya memang sing digoleki materi, ya mau dipupuk pakai cara apapun ya ora tukul. Ya itu ya. Dan kadang-kadang malah terjadi gulma. Gulma ini apa? Gulma itu kayak rumput-rumputan nggak berbunga itu. Oh iya. Malah terjadi macam-macam itu. Makanya kemarin yang saya bilang banyak orang itu melakukan riyadhah, melakukan zikir, orang malah jadi apik dalam artian psikologis ya, apik. Karena apik kalau dalam artian sosial itu beda mas soalnya ya. Kalau dalam artian sosial kan apa norma-norma itu kan berbeda di antara masyarakat tertentu ke masyarakat yang lain ya. Iya. Jadi kalau baik itu saya lebih mengartikan kedamaian batinnya. Jadi subjektif itu loh mas. Kalau baik dalam artian bermasyarakat kan beda-beda kan. Maksudnya ukurannya itu nggak sama gitu. Jadi ada masyarakat yang misalnya seneng atau bukan masyarakat. Ada bagian masyarakat yang seneng kalau orangnya ramah. Tapi ada masyarakat juga kalau orang terlalu ramah nggak seneng juga dia. Ngapain dia tahu urusanku gitu. Misalnya ada orang disapa, monggo silahkan Pak, monggo Pak, mampir Pak gitu. Itu bagi orang tertentu baik ya. Nah, tapi bagi orang lain ngapain? Nah, Ya, gitu. basa-basi kata gitu, ngapain basa-basi. Jadi makanya saya kalau menafsirkan istilah baik itu saya lebih senang subjektif. Nah, Kalau objektif itu agak susah sih. Orang-orang itu beda-beda ya. dia pendapat beda-beda. Nah, jadi yang paling penting dia damai apa enggak? Ya, dia damai dan paling sederhana nanti Mas, itu sama keluarga. Nah, iya. Itu paling sederhana. Makanya Rasulullah itu waktu dapat wahyu yang pertama kali yang beliau dakwah ya keluarga. Iya kan? Kan Rasulullah nggak boleh kan itu nganu keluar dulu. Memang sebenarnya perjalanan spiritual itu begitu, Mas. Nah, orang itu sering melompat. Ketika dia merasa mendapatkan pencerahan spiritual, wah kemana-mana dulu. Nah, keluarganya malah enggak. Padahal harusnya enggak, di orang-orang terdekat dulu ya. Ya harus menggabat pengakui kan orang luar kita anggapnya orang banyak, sedangkan keluarga kita kan lingkup kecil, Pak. Iya, orang kadang-kadang kan pengen langsung banyak. Ya. Harus ke lingkup besar, aku harus dapat validasi dari Nah, itu sebenarnya kata kuncinya ya mendapat validasi itu pengennya. Makanya sebenarnya saya nanti mungkin teman-teman kalau ngikutin kita di Tasawuf Indonesia itu semua ukuran itu dilihat di dalam batinnya sendiri. Ukuran perjalanan itu bukan dari luar. Dari luar itu sering dalam artian kita tertipu ya, bukan menipu ya, tapi tertipu gitu. Tertipu orang kalau sholatnya tekun, wah langsung dianggap perjalanan spiritualnya. Nah, ya kan bisa jadi enggak juga. Bisa jadi loh ya, ini bukan mesti gitu bahwa sholat wajib itu soal lain, betul ya, sudah sholat wajib betul, tetapi kalau sholat dijadikan sebagai tanda pasti ya, atau kalau dalam bahasa kedokteran itu diagnosis pasti, nah itu enggak. Wong sholat mesti, nah enggak mesti. Bahwa kira-kira yo, kira-kira. Tetapi yang paling pasti itu cuma di dalam batin kita sendiri. Ya. Pada level pribadi ini seorang dimungkinkan terpancar energi-energi alam malakut sehingga pada saat tertentu mereka seperti terilhami atau bahagia luar biasa. Pada saat itu energi-energi alam malakut sedang memenuhi jiwa seseorang. Nah ini loh Mas, ini kan ada tak tulisi huruf besar semua ya, karena ini sangat penting, ini sangat penting. Yang perlu dipahami adalah teraksesnya energi alam malakut ini terjadi
tidak bisa disengaja. Itu kuncinya. Jadi nek sampean zikir Mas Fatih kepengen mlebu alam malakut, ora mungkin iso. Sudah rumusnya gitu. Itu rumus sudah. Jadi makanya sebenarnya saya nggak terlalu sepakat ya. Misalnya orang itu melakukan zikir ini biar ketemu malaikat. Biar ada apa? Itu kan sudah keliru dulu soalnya. Jadi memang rumusnya itu teraksesnya alam malakut itu tidak bisa disengaja, tidak bisa Mas. Ya. Karena kalau orang itu menyengaja itu sudah sudah dilawamah itu. Masih dilawamah. Pengen menangnya itu. Masih ego pengen menang. Pengen dapat, pengen menang. Pengen menang, tetap pengen tervalidasi, kepengen. Jadi ketika orang zikir kok niatnya kepengen masuk alam malakut, ini kan kita belajar ya, dan godaannya orang belajar terus pengen Mas. Itu godaannya orang belajar. Makanya biasakan begini ya. Saya pesan nih sama Mas Fatih, sama teman-teman semua lah. Belajar itu sudah di tataran teori titik. Kalau sudah praktek, itu diselehke. Teori selehke. Diselehke bahasa Indonesia apa? Diletakkan. Taruh belakang lah gitu. Iya. Kalau sudah praktek ya, kalau teori begini kan kita bisa nulis buku, saya bisa nulis buku berjilid-jilid lah. Dan tulisannya saya kan banyak berjilid-jilid. Tetapi kalau sudah praktek, itu diselehke aja. Misalnya kayak besok kan mulai tanggal 14 kita ada pelatihan kepekaan energi zikir ya. Kan ada teorinya Mas Di. Saya kasih teori. Tapi godaannya orang berteori terus pengen. Nah, pengen itu secara syariat gak keliru. Secara syariat belajar loh ya. Tetapi nanti energi hakikatnya berubah. Pengen tuh langsung berubah dia. Makanya orang bakal hasil. Nah terus gimana Ustaz? Itu pokoknya dilakoni, dinikmati. Untuk opo itu sembuh. Ya, untuk opo itu sembuh gitu. Enggak usah misalnya. Kita begini contohnya, Mas Fatih mau naik gunung. Dari apa kalau bawah itu namanya apa? Dari bawah base camp. Mau naik. Kan mesti ada rencana, ada teori kan? Iya ada. Ada teori. Nanti di pos berapa pos berapa dulu, gini minum dulu gitu kan ada. Tapi kalau perjalanan Mas Fatih terlalu mikir itu, Mas Fatih nggak bisa menikmati perjalanan. Katanya biasanya kalau bertim misal 4 orang, nanti berhenti di pos 3 ya. Terus di pos 2 tiba-tiba temanku kehausan. Gak mungkin kan aku. Nah iya makanya ini apa? Maksa dia untuk di pos 3 aja berhentinya, gitu kan enggak? Ya itu betul. Jadi Mas Fatih ketika begitu berteori dulu, iya benar. Nanti kira-kira sampai atas jam berapa, gitu kan ada teorinya kan. Maksudnya ada perkiraan. Tapi waktu jalan, kalau sampai ini mbok kayak ngarep itu, ya mungkin kamu nyampe di atas, tapi kenikmatan perjalanannya nggak ada. Padahal Mas Fatih itu mau naik gunung sing cari apa coba? Ya rasa nikmat, rasa nikmatnya. Itu kan cuma petunjuk simpul gitu loh. Nah, tapi jangan terlalu fokus ke sana. Nanti dalam kepekaan energi zikir itu juga gitu. Memang ada teorinya, mau gini. Tapi pas ngelakoni rasakan yang kamu rasakan. Nggak usah kamu rasakan seperti orang lain rasakan. Ya itu nanti ya, saya itu betul-betul ingin berharap betul, terutama peserta yang ikut pelatihan energi zikir itu gak usah pengen terhadap sesuatu yang dimiliki orang lain. Misalnya orang lain ketika pelatihan zikir terus peka, tangannya tiba-tiba peka gitu, tiba-tiba begini, bisa merasakan begini. Nah kita nggak usah pengen, itu nanti kalau gitu terjebak lagi. Wong sakjane asli nih, gini loh, ini aslinya Mas ya. Ketika orang baik, misalnya Mas Fatih, hatinya sedang penuh cinta, membantu teman, membantu ini itu dengan keikhlasan. Mas Fatih itu sadar nggak sadar sedang terhubung dengan malam malakut Mas. Sadar nggak sadar, gitu. Mas Fatih kalau ingin malah nggak bisa. Ketika Mas Fatih dengan keikhlasan sebagai aku bantu konco lah, tanpa ada embel-embel macam-macam. Embel-embel macam-macam itu cirinya orang ikhlas tuh gini Mas. Waktu melakukan tuh sukacita apa enggak gitu loh. Itu paling sederhana ya. Kita ini melakukan sesuatu ini ikhlas enggak sih? Itu mbok rasa nek abot berarti gak ikhlas. Nek ringan berarti ikhlas. Dan pada saat Mas Fatih seperti itu, Mas Fatih itu otomatis. Jadi terhubungnya alam malakut itu otomatis Mas. Kalau alam mulek bawah iso dipingini malah, memang harus pengen malah. Kalau yang alam mulut bawah itu, yang alam kejinan itu. Kalau di alam jin itu malah Mas Fatih harus ingin. Karena keinginan akan menguatkan ego.
Nah, dan ego ketika meledak, nah langsung ke alam mulk Alam bawah. bawah. Tapi kalau ke alam malakut, apalagi nanti ke alam jabarut, oh itu malah gak entuk ingin. Nah itu loh, itu paradoksnya orang belajar, Mas. Yo kudu sinau tapi kok entuk ora entuk pengen gitu. Itu paradoks ya. Ya paradoks ya, paradoks itu artinya ya kadang ya memang mau nggak mau kita omongkan, tetapi di dalam praktek itu salah kemburi. Nanti kalau diperlukan ya terus barulah gitu. Kalau diperlukan. Jadi ini kuncinya ya Mas Fatih ya, tidak bisa disengaja. Mengapa demikian? Keinginan-keinginan seseorang untuk mengakses energi alam malakut ini sebenarnya menunjukkan bahwa seorang itu masih terikat keinginan-keinginan untuk dipuji, dihormati, divalidasi, material, masih material. Nah, keinginan-keinginan seperti ini sebenarnya menunjukkan bahwa seseorang tersebut belum pada level mulhama. Memang niatnya gak ngono gitu. Dari awal tadi kan saya udah bilang. Niatnya dia nggak begitu. Apalagi mutmainnah, tetapi masih di dalam level lawamah atau bahkan amarah. Energi-energi dari alam malakut hanya terkirim pada saat seseorang lepas dari keinginan-keinginan material. Ya, cirinya itu, materi itu kan memberatkan. Keinginan materi itu memberatkan. Jadi contoh ya, ini contoh lah, contoh. Mas Fatih misalnya belajar nih, kepengin nilai. Belajarnya itu kepengin nilai atau kepengin dang untuk ijazah. Misalnya loh ini kan material. Iya. Pas melakukan itu tuh ya semangat Mas, tapi kan ada rasa beratnya. Ya ada. Ada, kan beban kan. Misalnya Mas Fatih, target wisuda April misalnya. Iya. Nah, target wisuda April. Itu kan material. Nah, ketika seperti itu Mas Fatih tenanan pasti. Kan sudah disungguh-sungguh kan. Tetapi sungguh-sungguhnya itu kan sungguh-sungguh yang terbebani. Iya, terbebani target. Target. Coba Mas Fatih membaca, belajar buku karena cinta. Gak ono targetnya. Pokoknya seneng. Nah, membaca buku itu seneng. Kira-kira rasanya beda Mas. Iya beda. Sama-sama membaca bukunya, sama-sama semangatnya, tapi satu semangat yang ada bebannya, yang satu semangat tanpa beban. Beda Mas. Iya. Nah sebenarnya itu kalau mau ngerasa gitu hal-hal kayak gitu. Atau teman-teman tuh kalau ngelakoni hobi nyanyi ya, ini bedanya. Bedanya penyanyi sama menyanyi itu beda. Ya. Penyanyi itu kalau nyanyi beban dia. Ya sering lah penyanyi kalau ya kayak di podcast gini ini diundang terus kan emang kalau terlalu banyak jadwal terlalu padat dia beban sendiri. Beban. Dan dia waktu bernyanyi kan memang tujuannya adalah bekerja. Tujuannya ya material. Tujuannya dapat upah, dapat gaji. Ya itu bukan salah loh ya. Memang begitu pekerjaan. Tetapi ketika dia bernyanyi karena beban materi itu beda. Nah, tetapi orang yang kayak kita ini yang tidak penyanyi, nyanyi kan seneng Mas. Ya senang malah. Oh karaoke itu isora leren, iya. Iya. Oh, ya karena memang yang dicari nggak materi, ya seneng, ya udah seneng itu. Malah kita yang bayar tuh lah karaoke. Yang bayar, makanya saya sering gini, Mas Fatih. Ini yang sangat paradok, misalnya humor. Humor itu sebenarnya kan sangat menyehatkan. Tetapi banyak pelawak yang tidak menyehatkan humor itu. Karena waktu dia humor, itu sebenarnya dia bukan berperan sebagai tidak menikmati humornya dia. Tetapi dia beban untuk mendapatkan hasil materi dari humornya. Makanya banyak pelawak yang tidak mendapatkan manfaat dari lawakannya secara psikologis. Yang kita ini yang menikmati, oh seneng. Hormon kebahagiaannya meningkat, tetapi dia tidak. Padahal dia sumbernya gitu. Nah itu paradoks. Makanya sekali lagi kalau kita terjebak di dalam keinginan-keinginan, pengen ini ya nggak bisa masuk ke alam malakut. Jadi syaratnya gak ingin. Lah kan angel Mas. Pertama dipameri tadi ya. Paradoknya tadi yang pertama saya perlihatkan kebaikannya, kebagusannya, tiba-tiba suruh ora pengen. Ini paradok Mas. Tapi memang ilmu gitu. Ilmu itu paradok. Jadi misalnya gini. Mas Fatih misalnya latihan nyetir ya nanti. Pertama kali belajar nyetir, Mas Fatih harus fokus ke teori-teori ya enggak? Ya cara remnya, gas, cara misalnya atasi kupling. Ya betul. Ini kalau yang mobil manual misalnya. Mas Fatih kan harus tahu teorinya. Tetapi nanti Mas Fatih pas melaku mikir itu gak jalan Mas. Iya kan? Iya. Mesti gini, udah nikmati aja. Itu isone mesti gitu. Kalau teori masih mikir
arep ngegas, gase ning ndi, arep ngerem ning ndi, atau masih malah ngapalke. Nggak jadi wis kamu latihan kayak gitu. Dan itu sama dengan perjalanan spiritual ya, kadang-kadang seorang guru itu memberitahu keajaiban-keajaiban. Misalnya ya, kan ada ilmu misalnya sejarah para wali, Qissatul Auliya misalnya, kan ada kitab itu. Kita membaca itu kan memang ben pengen kan Mas. Ben pengen. Tetapi terus ternyata di dalam alam nyata pas membaca itu kita pengen. Tetapi di dalam perjalanan pas riyadhah kok pengen gagal. Malah aneh kan. Makanya yo ngerti singgo tapi singgo dijelehke ning buri. Kalau guru saya itu ngendikannya selalu begitu. Ya seperti teori ku nek wis mbok ngerteni dijelehke ning buri. Nah terus yang kita lakukan apa? Lihat realitas. Ya realitas gitu. Ya kayak tadi Mas Fatih mau naik gunung, ketika berteori di bawah dengan teman-teman dengan perencanaan ya tentu kan, apalagi rombongan kan harus begini, jangan sampai terpisah terlalu jauh. Apa saya nggak tahu, saya nggak pernah naik gunung Mas. Nah tetapi di dalam perjalanan yang dilakukan kan menikmati perjalanan, wong tujuannya itu menikmati itu, bukan tujuannya bukan di teorinya, tujuannya di dalam kenikmatannya. Jadi ya sebenarnya kunci dari podcast kali ini Mas Fatih ya, saya ingin sampaikan yang paling penting sebenarnya adalah yang penting Mas Fatih nggak usah ingin ngono-ngono itu, nggak usah kepengen nong alam malakut guys, nggak usah pengen gue terus bayangke sama orang-orang nanti jadi halusinasi lagi, yang malah aksesnya mulek bawah. Ya nanti malah mulek bawah, gue terus malah kadang-kadang di depan orang teriak-teriak aku ketemu malaikat Jibril gitu. Itu jadi aliran-aliran. Terus jadi ketersesatan tuh seringnya kayak gitu Mas. Jadi kalau kita lihat fenomena-fenomena apa ya istilahnya ya, fenomena orang ngaku nabi, fenomena orang ngaku apa ya, ngaku bisa nyembuhin, ngaku itu apa gitu lah. Itu pengakuan kayak gitu atau fenomena kayak gitu itu muncul karena itu tadi dia ingin, lalu karena ingin ya setan atau dalam tanda petik ya setan atau jin itu terus pura-pura karena dia pengen, wong nek pengen ditipu gampang Mas. Iya enggak? Iya. Mas Fatih kalau ingin banget ditipu gampang. Orang itu kan gampang ditipu karena pengen banget. Jadi makanya orang itu kalau pengen banget atau gak pengen banget itu sama-sama ketipu. Oh gitu. Iya, gak pengen banget pun iya sama karena itu sebenarnya sama-sama nggak bagus. Yang bagus ya terserah ngono yang bagus. Terserah itu jangan paringi mboten napa-napa mboten nggih napa-napa kan ngoten. Kalau nggak mau malah jelek Mas. Saya tuh sering ya ada orang merasa indigo, tahu nggak? Merasa indigo. Saya sih tidak menilai itu indigo apa enggak. Yang saya nilai itu selalu kamu itu bahagia apa enggak. Pertanyaan saya itu selalu gitu. Kan banyak yang minta misalnya ke saya, Ustadz tolong tutup mata ketiga saya. Kan ada kan? Saya nggak mau. Saya nggak mau ya semakin. Iya kan? Semakin nggak mau melihat, semakin terlihat. Itu podo karo semakin ingin lupa nggak akan lupa. Karena untuk lupa itu nggak boleh ingin. Untuk tidak lupa nggak boleh ingin lupa. Nah itu makanya saya kalau selalu kan nasihatnya selalu begini, mumpun mboten napa-napa iso delok ya ora apa-apa, ora iso ya ora apa-apa. Jangan terlalu ingin, nanti terjebak di alam mulek bawah. Jangan terlalu tidak ingin, jangan terlalu menolak maksudnya. Nanti terjebak di alam mulek bawah. Pripun Ustadz, khusyuk flowing itu nerimo apa anane, apa yang dirasakan ya sudah diterima aja. Dan nggak usah dinilai macam-macam. Kadang-kadang kan yang nambahi problem kan, misalnya merasa bisa melihat malaikat, contoh ya, ini contoh aja. Dan saya sebut merasa. Yang repot kan terus diberi pelabelan Mas. Label misalnya, aku hebat loh. Aku luar biasa. Aku orang sakti, aku berhasil. Nah itu yang bikin tertipu itu. Akhirnya sugesti atau terjadi halusinasi yang nambah-nambah macam-macam. Akhirnya kok ono wong kan ada lihat orang merasa bisa melihat orang lain itu. Merasa bisa melihat kejelekan orang lain. Saya nggak menilai itu benar apa salah loh Mas. Tetapi muncul emosi apa yang muncul ketika merasa bisa itu. Itu yang paling penting. Kalau dia terlalu sedih, ya salah.
Terlalu seneng ya salah. Ya sembuh iso delok ngono ya wis. Dan harus tahu bahwa manusia itu selalu relatif. Nah, Iso bener iso. salah. Salah. Misalnya saya bisa menolong Mas Fatih gayaku misalnya. Oh, Mas Fatih itu masa depannya akan bahagia. Nah. Makan begini, nanti bojone akan begini, orang sini. Ya itu kan tetap menungso saya itu. Iya. Sumbernya bisa bener, tetapi saya mempersepsinya bisa salah. Itu kan podo karo gini loh Mas. Air yang masuk bisa jernih, tapi setelah keluar dari kita bisa kotor. Iya enggak? Mata air itu selalu jernih. Misalnya ilham itu selalu dari malaikat jernih. Tetapi ketika sudah masuk ke ruang ego kita, keluarnya bisa kotor. Nah, dan itu harus selalu kita akui begitu. Ya, makanya orang itu perjalanan spiritual itu sing penting itu tadi Mas. Jangan terlalu ingin, baik terlalu ingin untuk ada atau terlalu ingin untuk tidak ada. Jadi misalnya aku mau jadi wong sugih, ya keliru. Kayak Mas Fatih dulu pernah merasa begitu ya. Aku kan ngomong aku aja sudah dibenci kan dulu kan. Ya, dulu pernah. Ya kan pernah gitu. Nah, itu kan terlalu Mas. Iya. Ya sudah, ngomong aku ya ora. Itu kan jadi terlalu nggak kepengen dunia itu ya salah. Terlalu ingin dunia ya salah. Jadi nggak usah. Jadi jangan terlalu ingin untuk ada, jangan terlalu ingin untuk tidak ada. Lah pripun Ustaz? Ya terserah Allah, udah gitu aja. Ya saya kira gitu Mas Fatih. Oke. Dan demikian teman-teman ya untuk penjelasan tentang mengakses alam malakut. Ya. Jadi sebenarnya ketika kita ingin mengakses alam malakut ini kita tidak perlu merasa pengen mengaksesnya. Jadi ya tadi kita ikut kedamaian kenikmatan hati kita. Teorinya tetap yang seperti kita katakan tadi. Nah, seperti kita jelaskan tadi. Cuman di lakunya teman-teman ikutin kata hati teman-teman aja. Ketika hati teman-teman damai, maka insya Allah akan terakses dengan sendirinya alam malakut tersebut. Ya, mungkin minggu depan kita akan bahas tentang alam Jabarut ya Pak. Mengakses alam Jabarut. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.